Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Angel Cendriani dengan NIM 21036013. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas seminar literatur kimia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Riga SPD MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan isi dari makalah saya yang berjudul Uji Stabilitas Busa dengan adanya NaCl dalam campuran surfaktan. Poin pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Surfaktan atau surface active agent berarti zat aktif permukaan, di mana surfaktan menyebar pada permukaan air yang kemudian membentuk lapisan yang menurunkan tegangan muka. Surfaktan banyak digunakan pada kegiatan manusia sebagai pembersih, contohnya pada deterjen, sampo, sabun, kemudian sebagai pengemulsi. Hal ini dikarenakan surfaktan mempunyai struktur yang terdiri dari ekor yang bersifat hidrofobik dan kepala yang bersifat hidrofilik. Nah, berdasarkan dari struktur hidrofiliknya, surfaktan terdiri dari beberapa jenis, yaitu surfaktan kationik, surfaktan non-ionik, surfaktan anionik, surfaktan amfoter atau zither ion. Berbagai macam surfaktan mungkin mempunyai efisiensi penstabilan yang berbeda-beda pada cakupan permukaan yang sama. Komplikasi yang lebih lanjut adalah surfaktan harus mempertimbangkan absorpsi surfaktan, tegangan permukaan, dan stabilitas busanya. Oleh karena itu, sistem surfaktan yang mengandung campuran surfaktan dari jenis yang berbeda merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti. Interaksi antara dua kelompok kepala surfaktan yang berbeda telah dipelajari secara luas karena memainkan peran penting dalam meningkatkan sifat antarmuka yang mempengaruhi pelarutan, suspensi, dan dispersi dalam berbagai proses kimia. Selain itu, garam berperan penting dalam berbagai aplikasi yang melibatkan proses emulsifikasi dan deterjensi, contohnya garam NaCl. Penambahan garam anorganik umumnya menurunkan tegangan permukaan larutan surfaktan dan konsentrasi misal kritisnya atau CMC. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu untuk surfaktan kationiknya menggunakan surfaktan setil trimetil amonium bromida. Untuk surfaktan zwitter ioniknya menggunakan dodesil dimetil 3 amonio 1 propanasulfat. Kemudian ada menggunakan natrium klorida sebagai garamnya. Kemudian air yang digunakan untuk percobaan dimurnikan menggunakan sistem pemurnian air milipor dengan konduktivitasnya 1x10 mm Siemen per meter dengan tegangan permukaannya 72,5 mN per meter. Selanjutnya untuk pengukuran tegangan permukaan, larutan berair dari campuran surfaktan dibuat pada konsentrasi 0,1 sampai 2,8 mol per meter kubik untuk surfaktan zwitter ionik dan 0,1 sampai 1 mol per meter kubik untuk surfaktan kationik. Tegangan permukaan diukur dengan menggunakan tensiometer digital dengan metode Platt-Wilhelmy. Platt-Wilhelmy ini terbuat dari paduan antara platina dan iridium. Platt-Wilhelmy dan wadah sampel dibersihkan setiap sebelum digunakan untuk pengukuran. Pelat dibakar dalam nyala api pembakar Bunsen sebelum digunakan untuk pengukuran hingga mencapai kondisi yang panas. Pemanasan yang intensif ini dilakukan sedemikian rupa sehingga bahan yang akan digunakan menempel pada pelat hasil percobaan yang telah dibakar sebelumnya. Pelat kemudian dicelupkan ke dalam fase air hingga kedalaman yang sesuai. Kemudian didiamkan selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan absorpsi surfaktan. Setelah itu, tegangan permukaan diukur dengan cara menarik pelat secara perlahan melalui antarmuka udara air. Dalam sistem yang membutuhkan garam,
Jumlah garam yang dibutuhkan ditambahkan ke dalam larutan surfaktan, kemudian diukur tegangan permukaannya. Semua pengukuran tegangan permukaan diulang setidaknya sebanyak 3 kali untuk setiap sampel, kemudian dihitung rata-ratanya. Selanjutnya yaitu studi kemampuan berbusa dan stabilitas busa. Dilakukan dengan menggunakan uji blender. Untuk menghasilkan busa, 200 cm3 larutan surfaktan diaduk di dalam blender selama 30 detik pada 15.000 rpm. Kemudian busa yang telah disiapkan segera dimasukkan ke dalam silinder ukur dengan volume 1000 cm3. Volume busa awal diukur, kemudian penurunan volume selanjutnya dicatat selama periode 1 jam. Perubahan volume busa seiring berjalannya waktu direkam dengan menggunakan kamera DSLR pada periode yang sama. Sementara itu, struktur gelembung busa dan film cair diamati di bawah mikroskop. Dari gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa tegangan permukaan menurun drastis setelah penambahan surfaktan kationik ke dalam larutan surfaktan zwitterionik. Hal ini terjadi karena peningkatan konsentrasi total surfaktan ke dalam larutan berair. Oleh karena itu, peningkatan absorpsi surfaktan campuran dan pembentukan misel campuran atau CMC-nya dicapai pada konsentrasi total surfaktan yang jauh lebih rendah. CMC diamati pada konsentrasi CTAB atau surfaktan kationik yang lebih rendah seiring dengan peningkatan konsentrasi surfaktan zwitterionik atau DDAPS untuk semua konsentrasi garam. Hal ini terjadi dikarenakan antarmuka larutan ditempati semakin banyak ditempati oleh molekul DDAPS atau molekul surfaktan zwitterionik. Antarmuka dijenuhkan oleh konsentrasi CTAB atau surfaktan kationik yang lebih rendah dan pembentukan misel campuran atau CMC terjadi. Dengan demikian, peningkatan konsentrasi surfaktan zwitterionik atau DDAPS memainkan peran penting dalam mengurangi tegangan permukaan dan menggeser CMC atau konsentrasi misel campuran ke arah konsentrasi CTAB atau surfaktan kationik yang lebih rendah. Secara umum, CMC mengalami penurunan dengan adanya penambahan garam. Selain itu, tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya konsentrasi NaCl. Hal ini dikarenakan NaCl memaksimalkan absorpsi molekul surfaktan dengan mengurangi tolakan lapisan ganda elektrostatik di antara kelompok kepala surfaktan, yang menyebabkan lebih banyak molekul surfaktan yang terabsorpsi pada antarmuka. Surfaktan dengan CMC yang lebih rendah menghasilkan jumlah busa yang lebih besar dibandingkan dengan surfaktan dengan CMC yang lebih tinggi dari jenis yang sama. Surfaktan dengan CMC yang lebih rendah lebih stabil di dalam air garam dibandingkan dalam air murni. Struktur dan stabilitas busa dalam larutan surfaktan bergantung pada konsentrasi surfaktan dan kemampuan surfaktan dalam menstabilkan film busa. Oleh karena itu, jumlah busa yang dihasilkan lebih sedikit pada larutan berair yang mengandung sedikit surfaktan karena tidak mampu membuat lapisan busa yang stabil. Pembentukan busa ada beberapa faktor seperti elastisitas permukaan tolakan sterik serta tolakan EDL yang bertanggung jawab memberikan stabilitas yang baik pada busa. Selanjutnya masuk pada poin terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, untuk sistem surfaktan campuran lebih efektif menurunkan tegangan permukaan dibandingkan dengan sistem surfaktan tunggal. Selanjutnya, CMC atau konsentrasi misel campuran dicapai pada konsentrasi surfaktan kationik atau CTAB yang lebih rendah. Pada konsentrasi garam yang lebih tinggi, absorpsi surfaktan semakin tinggi. Tolakan EDL memainkan peran utama dalam pembentukan busa. Baiklah, sekian pemaparan isi dari makalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.